ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات في الله, telah kita jelaskan pada sesi yang pertama tentang pembagian ilmu yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa ilmu terbagi menjadi dua bagian. Ilmu yang bermanfaat, dan telah kita jelaskan bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengannya seorang mampu menepis syubhat dan asyahawat. Dan ilmu yang tidak bermanfaat, yang secara umum ilmu yang tidak bermanfaat tersebut adalah ilmu yang tidak mewariskan keimanan dan tidak memperbaiki al-akhlaq, dan tidak pula memperbaiki muamalah, tidak memperkenalkan dia tentang halal dan haramnya sesuatu. Maka ilmu tersebut adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Di antara ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang jahil tentangnya itu lebih baik daripada berilmu dengannya. Dan telah disebutkan beberapa contoh seperti ilmu sihir dan ilmu-ilmu yang memudaratkan dunia, demikian pula agamanya. Lalu kemudian Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, beliau pun menyebutkan secara rinci ilmu-ilmu apa saja yang termasuk ilmu yang tidak bermanfaat itu. Dah disinilah Al-Hafidh Ibn Rajab akan menjelaskan tentang ilmu khalaf. Ilmu khalaf yang beliau sebutkan sebagai ilmu yang tidak memberi manfaat. Dan di antara ilmu tersebut ada yang sekadarnya. Apabila dipelajari sesuai dengan kadar yang dibutuhkan, maka itu memberi manfaat. Dan bahkan menjadi wajib. Namun tatkala berlebihan, melebihi kadar dan dosis yang dikehendaki, menjadi ilmu yang dimakruhkan, dibenci bagi seorang untuk mempelajarinya. Maka di sini disebutkan beberapa ilmu yang tidak memberi manfaat. Disebutkan dalam Marasil Abi Dawud dari Zaid bin Aslam bahwa ada yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ma a'lamu fulanan?" Apa yang menjadikan si fulan ini berilmu? Atau si fulan ini adalah orang yang sangat berilmu.
Ma at-ta'ajjubiyah. Qala bima? Dengan apa dia memiliki ilmu tersebut? Qalu, maka mereka menjawab bi ansabin nas, bahwa si fulan berilmu tentang nasab manusia, yakni nasab keturunan. Qala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmun la yanfa' wa jahalatun la tadurru. Ilmu mengenal nasab keturunan adalah ilmu yang tidak bermanfaat, dan jahil tentangnya tidak memudaratkan. Hadis ini sebagaimana yang disebutkan bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif, mursal. Zaid bin Aslam bukan dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun makna yang terkandung di dalam riwayat ini itu ditetapkan oleh para ulama ussalaf, bahwa mempelajari ilmu nasab ada kadarnya, ada ketentuannya. Asal hukum mempelajari ilmu al-ansab, mempelajari nasab keturunan, apabila dipelajari sesuai kadarnya, maka menjadi ilmu yang bermanfaat, sebagaimana akan dijelaskan nanti insyaallah taala. Tatkala ilmu tersebut dipelajari untuk saling berta'aruf, agar kemudian kita mengenal si fulan ini berasal dari suku ini, si fulan berasal dari keturunan ini, si fulan ini termasuk dari kerabat kita atau bukan. Maka dalam hal ini, kalau seseorang mempelajari ilmu nasab sekadar untuk mengetahui apakah ada hubungan kerabat atau tidak, untuk membina ta'aruf yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, kami menciptakan kalian, ada yang laki-laki, ada yang wanita, dan kami menjadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu, agar kalian saling kenal, mengenal di antara kalian. Kamu dari mana? Oh, saya dari Bugis. Oh, Bugis yang mana? Bugis Sidrap, Ndrekang, atau di mana, iya kan? Oh, kamu dari mana? Saya Buton. Butonnya di mana? Ta'aruf. Untuk mengenal, saling kenal mengenal di antara mereka. Kamu dari negeri mana? Fulan dari Perancis, fulan dari Yaman, fulan dari bangsa Arab, si fulan dari Ajam. Untuk saling ta'aruf. Dalam batas ini tidak mengapa dan bermanfaat. Namun kalau mempelajari ilmu nasab dengan tujuan at-tafakhur, berbangga-bangga bahwa si fulan dari keturunan Ningrat misalnya, makanya darahnya biru, yang lain merah semua. Si fulan dari bangsa Arab. Kamu siapa? Kamu orang Ajam, bukan orang Arab. Kami ini dari bangsa Arab.
Apalagi kalau dari keturunan Quraisy. Terlebih kalau dari keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada penamaan khusus, Habib. Habaib. Lalu dia membanggakan diri terhadap yang lainnya. Kamu siapa? Bukan dari keturunan Arab. Hidungnya pesek. Ya. Akhirnya jadi bahan hinaan. Yang seperti ini tercela. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah. Lalu Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun nasabnya enggak jelas. Apalagi orang ajam. Allah Subhanahu wa taala memberi kelebihan kepada bangsa Arab dari sisi ilmu nasabnya ini. Mereka bisa mengetahui dari keturunan mana mereka. Kalau dirunut, oh ini si fulan, dari fulan, sampai kepada Umar bin Khattab misalnya, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari Rasulullah alaihi salatu wassalam ya sudah ketahuan ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay, terus sampai kepada Adnan, dan para ahli sejarah sepakat Adnan dari keturunan Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salatu wassalam Khalilullah, dan semuanya dari Adam alaihi salam. Kalau hanya sekedar untuk mengenal mereka dari suku ini, dari bangsa ini, dengan tujuan ta'aruf dan juga dengan tujuan agar kita mengetahui fulan dari kerabat atau bukan, maka itu tidak mengapa. Sebab Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk menyambung silaturrahim. Man ahabba ayyubsata lahu fi atharihi wa ayyun sa'alahu fi man ahabba yubsata lahu fi rizqi wa ayyun sa'alahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang senang dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia bersilaturrahim, senantiasa menyambung hubungan dengan kerabat. Namun inti dari kemuliaan seseorang bukan pada nasab keturunannya, meskipun dia dari keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi amalannya buruk, dia tidak akan dimuliakan dengan nasab keturunannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala innamat taqwa hiya al-'izz wal karam wa innamad dunya hiya adh-dhull was-saqam. فليس على المرء التقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجة. Berkata seorang penyair, ketahuilah sesungguhnya dengan bertakwa itulah kemuliaan dan keagungan, dan sesungguhnya dunia ini adalah kehinaan dan kerendahan. Dan seorang hamba tidaklah memiliki kekurangan apabila dia senantiasa mewujudkan ketakwaan pada dirinya. Wa in haka aw haja, meskipun dia seorang penenun, tukang jahit, atau dia seorang pekerjaannya itu hajjam, ahli bekam, meskipun, tapi kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia jauh lebih mulia di sisi Allah daripada seorang raja dengan takwa Allah Subhanahu wa taala. Maka
kalau seseorang mempelajari nasab keturunan tersebut dengan tujuan berbangga, maka ini yang dicela. Dan dikeluarkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab Riyadhatul Muta'allimin dari hadis Baqiyah bin Al-Walid yang dikenal sebagai seorang mudallis, dari Ibnu Jurayj juga mudallis, dari dari Abu Hurairah marfu'an. Riwayatnya yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sahih dalam hal ini. Wa fihi annahum qalu, dan dalam hal ini para ulama mengatakan a'lamun nasi bi ansabil arab wa a'lamun nasi bisyi'r wa bima ikhtalafat fihi al-arab. Manusia yang paling mengerti tentang nasab keturunan yang ada di kalangan bangsa Arab. Dan manusia yang paling mengerti tentang syair dan perselisihan yang terjadi di kalangan Arab. Wa zada fi akhirih, lalu pada akhirnya disebutkan tambahan, al-ilmu thalathatun ma khalahunna fahuwa fadlun. Ilmu itu ada 3. Apa yang selain dari itu hanya tambahan ilmu saja. Namun ilmu yang utama ada 3 hal. Yang pertama, ayatul muhkamah, mempelajari ayat-ayat muhkam. Yang dimaksud dengan ayat-ayat muhkam adalah ayat-ayat yang menjadi prinsip keimanan kita. Ayat-ayat yang menjadi kewajiban kita untuk meyakininya. Yang setiap ayat-ayat yang lainnya itu berinduk kepada ayat-ayat ini. Huwa alladhi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Alkitab. Nah, Alkitab ini di dalamnya terkandung 2 bahagian. Yang pertama ayat-ayat muhkam. Ayat-ayat muhkam ini adalah ummul kitab, induknya Alkitab. Sedangkan yang lainnya adalah mutasyabihat. Yang dimaksud mutasyabihat adalah ayat-ayat yang memungkinkan untuk dibawa kepada makna yang lain. Seperti contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami. Allah mengatakan kami. Ini dimanfaatkan oleh orang-orang Nasara. Mereka mengatakan itu di dalam Al-Quran juga ada penjelasan bahwa Allah itu tidak sendirian. Makanya disebut kami. Berarti ada yang lain. Maka kita mengatakan nahnu di dalam bahasa Arab tidak mesti bermakna lebih dari 1 orang. Namun nahnu terkadang yang dimaksud 1 min babi ta'zim. Namun disebutkan dalam bentuk seperti jamak, dalam bentuk jamak, bukan yang dimaksud lebih dari 1. Namun ta'zim, mengagungkan diri. Maka Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dirinya. Maka ini yang dimaksud dengan lafaz nahnu. Nah, ini mutasyabihat. Nah, setiap ayat-ayat yang ada kemungkinan dibawa kepada makna yang lain dari kebenaran, itu harus dibawa kepada ayat-ayat yang muhkam. Harus dibawa kepada ayat-ayat yang jelas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu 1. Tidak ada sekutu bagi Allah tabaraka wa taala. Maka ayat-ayat yang masih ada kemungkinan yang lain harus dibawa kepada makna yang muhkam, yang jelas, yang tidak ada kemungkinan kecuali 1 makna, yaitu kebenaran. Jadi ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang dimaksud dengan ayatul muhkamah.
Yang kedua, au sunnatun qa'imah. Atau sunnah yang tegak, yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni Alkitab was sunnah. Mempelajari Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, au fariidatun adilah. Atau fariidah yang adil. Dan ini ada dua kemungkinan yang dimaksud. Fariidah adilah. Kemungkinan yang pertama yang dimaksud adalah ilmu faraid. Ilmu warisan. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan pembagian warisan di dalam Al-Qur'anul Karim dengan seadil-adilnya. Tidak ada kezaliman dalam apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam pembagian warisan. Yang dimaksud dengan adil adalah menempatkan masing-masing pada posisinya. Bukan yang dimaksud adil adalah sama rata sama rasa. Namun yang dimaksud al-adl di dalam Islam menempatkan masing-masing pada posisinya. Allah Subhanahu wa taala telah membagi masing-masing dari ahli waris itu berapa jatah yang mereka dapatkan, yang mereka berhak mengambil dari harta peninggalan keluarganya. Namanya asabah. Gimana pembagian anak ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain." Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kalian pembagian warisan laki-laki 2 kali lipat dari wanita. Laki-laki 2 kali lipat dari wanita. Tadi kita sebut anak laki-laki berapa? 2. Anak wanita 3. Ya. Peninggalan orang tuanya 110 juta misalnya. 110 juta. Istri dapat berapa? Saya dapat berapa? Hitung sendiri. Nah, ini mungkin banyak ahli matematika ini. Ada yang S1, S2 mungkin. Hitung sendiri. Nah, jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, begitulah Allah Subhanahu wa taala membagi harta warisan. Ketika seorang anak wanita mengatakan, "Kenapa kok si fulan mendapatkan bahagian 2 kali lipat dari bagian saya, padahal dia adik saya. Bahkan dia mungkin masih bayi, baru lahir. Sementara bahkan saya ketika orang tua masih hidup, saya yang mengurusinya." Subhanallah, kamu yang mengurusi, itu kebaikan. Birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Tapi dalam urusan pembagian warisan, begitulah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Allah Azza wa Jalla Maha Adil. Maka tidak diperbolehkan seorang mengatakan, wah ini sekarang kan sudah berkembang zaman. Kalau dahulu perempuan di rumah, sekarang perempuan kerja semua. Bahkan ada wanita yang lebih bagus kerjaannya daripada laki-laki. Sehingga pembagian warisan ini sudah tidak relevan dengan zaman sekarang katanya. La haula wala quwata illa billah. Al-Quranul Karim alhamdulillah tidak usang dimakan zaman. Berlaku setiap waktu sampai hari kiamat. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini makna yang pertama, fariidatun 'adilah. Makna yang kedua kata para ulama yang dimaksud fariidah yakni al-fara', ma faradallahu azza wa jalla ala ibadihi. Hal-hal yang diwajibkan, yang wajib dipelajari oleh setiap hamba dan diamalkan. Yang selebihnya amalan sunnah. Maka inilah 3 ilmu yang dimaksud
oleh riwayat ini. Namun hadis ini sanadnya lemah. Dalam sanadnya Baqiyah Ibnul Walid disebutkan wa hadzal isnadu la yasih wa Baqiyah dallasahu an ghairi thiqah. Sanad ini tidak sahih. Baqiyah mudallis, dia mentadlis hadis ini dari bukan perawi yang terpercaya. Namun makna yang terkandung para ulama beramal dengannya. Dan hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ilmu thalathatun wa ma siwa dzalika fa huwa fadlun. Ilmu itu 3 macam. Lebih dari itu hanya tambahan ilmu. Ayatun muhkamah, ayat muhkam sebagaimana yang telah kita jelaskan, au sunnatun qa'imah, sunnah yang tegakkan, yang ditegakkan, yang sahih, au fariidatun adilah, atau fariidah, dengan 2 makna yang telah kita sebutkan tadi. Kata beliau dalam sanadnya Abdurrahman bin Ziyad Al-Ifriqi, dan beliau seorang perawi yang memiliki kelemahan yang masyhur. Dan sebagian para ulama melihat bahwa hadis ini saling menguatkan jalurnya. Sehingga di antara para ulama ada yang menghasankan riwayat ini. Dan Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala, beliau termasuk yang menghasankan riwayat ini. Wa qad warada al-amru bi an yata'allama min al-ansab ma tusalu bihi al-arham. Dan telah datang riwayat yang menerangkan bahwa tujuan mempelajari nasab adalah untuk menyambung silaturahim. Sebagaimana yang kita sebutkan dari hadis Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum." Pelajarilah nasab-nasab kalian yang dengannya kalian bisa menyambung silaturahim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Maka dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan pelajari nasab. Yang sangat disayangkan, ya, kita orang ajam itu tidak terlalu memperhatikan urusan mengenal nasab keturunan. Padahal dari satu sisi ini penting. Kadang-kadang kita tinggal di satu daerah yang mungkin tetangga kita itu adalah bahagian dari keluarga kita, namun kita nggak tahu. Ya. Seperti yang kita sebutkan, orang Arab, mereka mengenal, mereka punya nasab yang jelas. Tapi ajam ini kadang-kadang nama kakeknya pun dia sudah nggak tahu, nggak ada urusan. Ya, tidak ada urusan. Banyak sekali, ya, mereka yang tidak mengenal nama kakeknya kecuali belakangan. Mau berangkat umroh misalnya atau haji, harus bikin paspor. Persyaratannya kalau di Arab Saudi itu bikin paspor harus 3 namanya. Harus 3 namanya. Mau nggak mau dia harus mencari siapa nama kakeknya. Baru dia tahu setelah itu. Selama itu nggak perhatian dia siapa nama kakeknya. Belakangan baru dia tahu. Subhanallah. Kurang perhatian. Nah, padahal hal yang seperti ini bermanfaat agar kemudian kita mengetahui, oh ini si fulan ternyata kerabat saya, ini anak paman saya, pamannya nggak tahu. Oh ini masih menantu dari kakek misalnya, tapi kita nggak tahu. Subhanallah. Jangan sampai kemudian seseorang karena dia tidak mempelajari nasabnya ini menyebabkan dia bertemu dengan seseorang yang dia menikahinya ternyata ada hubungan kerabat. Jangan sampai seperti itu keadaannya. Sudah menikah, bahkan sudah punya anak misalnya, baru ketahuan, loh ini saudara susuan. Nah ini bisa jadi masalah. Ya. Kalau ini pernah terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi di zaman kita. Nah, disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, seorang sahabat menikahi seorang wanita. Tiba-tiba ada seorang wanita yang mengatakan,
bahwa aku telah menyusui kamu dan menyusui istri kamu itu. Dahulu kebiasaan mereka itu kalau ada seorang anak yang baru lahir, mereka mencari ibu susuan. Sama halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punya ibu susuan, Halimah As-Sa'diyah. Itu kebiasaan bangsa Arab tiga itu. Nah, ini kan harus diketahui agar jangan sampai tatkala mereka bertemu ternyata yang dinikahi adalah saudara susuannya. Nah, atau bahagian dari kerabatnya. Maka penting untuk mengetahui ilmu nasab tersebut, tujuannya agar kemudian kita bisa menyambung silaturahim, agar kita mengetahui ini kerabat, yang ini bukan bahagian dari kerabat kita. Lalu bagaimana cara kita bermuamalah dengan mereka. Dikeluarkan pula oleh Humaid bin Zanjuyah dari jalur yang lain dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum, tsumma intahu." Belajarlah kalian tentang nasab keturunan kalian, yang dengannya kalian bisa bersilaturahim, kemudian berhenti. Yani jangan melampaui batas. Sekedar kalian bisa bersilaturahim, menjaga hubungan kerabat. Wa ta'allamu minal arabiyyah ma ta'rifuna bihi kitab Allah tsumma intahu. Dan belajarlah dari ilmu bahasa Arab yang dengannya kalian bisa mengenal kitabullah, Al-Quran. Kemudian berhenti. Ini Al-Quran dan As-Sunnah. Tujuan mempelajari bahasa Arab untuk apa? Karena Al-Quran dari bahasa Arab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya dari bahasa Arab. Tidak mungkin seorang bisa memahami agamanya dengan baik tanpa mempelajari bahasa Arab. Maka kenapa kita belajar bahasa Arab? Karena tujuannya mempelajari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari itu sudah cukup. Tsumma intahu, berhenti kalian. Wa ta'allamu minan nujum ma tahtaduna bihi fi dhulumatil barri wal bahr, tsumma intahu. Dan belajarlah kalian ilmu perbintangan yang dengannya kalian bisa mengetahui arah, yang mana daratan dan mana lautan, kemudian berhentilah kalian. Namun dalam sanad riwayat ini seorang perawi yang bernama Ibnu Lahiyah, dan dia adalah seorang perawi yang lemah. Para ulama ada yang mengecualikan dari riwayat Al-Abadilah, dikuatkan riwayatnya. Namun sebagian para ulama menghukumi riwayat Abdullah bin Lahiyah secara umum lemah. Dikeluarkan pula dari jalur yang lain dari riwayat Nu'aim bin Abi Hindin, beliau berkata Umar radhiyallahu anhu. Jadi ini dari perkataan Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ta'allamu minan nujum ma tahtaduna bihi fi barrikum wa bahrikum. Tsumma amsiku. Belajarlah kalian ilmu perbintangan yang dengannya kalian bisa mengetahui arah daratan kalian mana, lautan kalian yang mana, kemudian berhenti. Wa ta'allamu minan nisbah ma tasiluna bihi arhamakum wa ta'lamu ma yahillu lakum minan nisa' wa yahrumu alaikum tsumma intahu. Dan belajarlah nasab keturunan yang dengannya kalian bisa menyambung silaturahim dan kalian bisa mengetahui mana wanita yang halal bagi kalian untuk kalian nikahi, mana yang diharamkan atas kalian, kemudian berhenti kalian. Tidak melampaui batas. Diriwayatkan pula oleh Mis'ar dari Muhammad bin Ubaidillah, beliau mengatakan, berkata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ta'allamu minan nujum ma ta'rifuna bihil qiblah wat tariq. Belajarlah ilmu perbintangan yang dengannya kalian bisa mengetahui arah kiblat. Demikian pula petunjuk jalan kemana kalian mengarah. Wa kana an-Nakhai, Ibrahim bin Yazid an-Nakhai, la yara ba'san an yata'allama ar-rajul minan nujum ma yahtadi bihi. Ibrahim bin Yazid an-Nakhai memandang boleh mempelajari ilmu perbintangan
dengan tujuan agar seseorang bisa mengetahui arah ketika dia berada di sebuah tempat dalam perjalanan safar. Demikian pula Al-Imam Ahmad Ishaq bin Rahuyah membolehkan mempelajari kedudukan bulan, yakni ilmu perbintangan, sebagaimana yang dinukilkan oleh Harb dari Al-Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahuyah. Ishaq bin Rahuyah juga mengatakan wa yata'allamu min asma'in nujum ma yahtadi bihi. Dia boleh mempelajari nama-nama bintang yang tujuannya adalah untuk mengetahui petunjuk arah. Adapun Qatadah, beliau membenci seseorang mempelajari ilmu perbintangan, kedudukan bulan. Demikian pula Ibnu Uyainah tidak memberi keringanan untuk mempelajari ilmu perbintangan, sebagaimana yang disebutkan oleh Harb dari Qatadah, demikian pula dari Ibnu Uyainah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dari riwayat-riwayat yang datang dari para ulama ussalaf ini semua adalah rincian tentang penjelasan ilmu yang tidak bermanfaat. Dan dari seluruh riwayat yang kita sebutkan, kita memberi kesimpulan bahwa ilmu yang tidak bermanfaat itu ada beberapa macam. Yang pertama, ilmu yang semata-mata mudarat di dalamnya. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Seperti apa? Yang kita sudah sebutkan, ilmu sihir. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, yang kedua, ada ilmu yang manfaatnya itu dalam kadar tertentu, mahdud, melampaui batas, menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan memudaratkan. Seperti mempelajari ilmu perbintangan, ilmu nujum. Nah, ilmu perbintangan, mengetahui arah bintang ini, bintang itu. Ya. Sebaiknya mungkin kita tidak terjemah ilmu nujum, jangan sampai difahami lain. Ilmu nujumnya ini biasanya identiknya ilmu sihir, ilmu perbintangan. Maka apabila seseorang mempelajari sesuai kadarnya, maka itu bermanfaat. Termasuk di antara manfaat mempelajari ilmu perbintangan adalah al-ihtidah, menjadi petunjuk arah, dengannya kita mengetahui arah kiblat. Mungkin suatu saat kita berada di hutan misalnya, atau di tengah padang pasir, atau di tengah laut, yang kita tidak memiliki tanda di malam hari. Seseorang yang mengetahui nama-nama bintang dan kedudukan bintang tersebut, dia bisa mengetahui, oh ini arah kiblat karena bintang ini demikian, bintang ini demikian. Nah, ini boleh, tidak mengapa. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bulan, telah menciptakan bintang memiliki kedudukan. Wal qamar qaddarnahu manazil. Dan bulan itu telah kami tetapkan ada kedudukannya. Walita'lamu adada sinina wal hisab, agar kalian bisa mengetahui jumlah tahun. Ya. Dalam tahun itu berapa hari? Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bulan itu dalam kitabullah ada 12 bulan dalam setahun. Ini semua dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa seseorang boleh mempelajarinya. Dalam setahun itu berapa bulan, dalam satu bulan itu berapa hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Asy-syahru hakadha, wa syahru hakadha." Maksudnya satu bulan itu begini dan begini, maksudnya 30 hari. Dan satu bulan ada yang begini dan begini. Maksudnya 29 hari.
29 hari. Tidak ada satu bulan jumlahnya 28. Dan tidak ada satu bulan jumlahnya 31. 29 atau 30 hari. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alamatin wa bin najmi hum yahtadun." Sebagai tanda, dengan bintang tersebut mereka bisa mengetahui arah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang dengan 3 manfaat. Yang pertama, zinatan lis-sama, hiasan langit. Ya, sering kita memandang demikian indahnya langit dengan kelap-kelipnya, bulannya dan bintangnya. Yang kedua, rujuman li asyayatin, untuk melempar syaitan-syaitan. Apalagi mereka yang mencari-cari berita dari langit. Yang ketiga, sebagai tanda. Wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Ya. Yang disebut juga dengan ilmu tasyir. Jadi ilmu perbintangan dengan tujuan mempelajari gerakan-gerakan, kedudukan-kedudukan bintang untuk mengetahui arah, itu disebut ilmu at-tasyir. Ini yang boleh. Yang tidak diperbolehkan, dan itulah yang dibenci oleh para ulama, ilmu perbintangan, ilmu ta'thir. Ilmu at-ta'thir. Ya. Yang dimaksud ilmu ta'thir, melihat bintang lalu menghubungkan kejadian yang ada di langit dengan kejadian yang ada di bumi. Oh, muncul bintang ini, berarti siap-siap Makassar banjir. Ya. Oh, muncul lagi bintang ini, berarti Gubernur Sulawesi Selatan ini bagus. Menghubungkan apa yang ada di langit dengan kejadian yang ada di bumi. Ini yang tidak diperbolehkan. Dan ini yang termasuk sihir yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan berkata Tawus, "Rubba nadhirin fil nujum wa muta'allim hurufi abijad laisa lahu 'indallahi khalaq." Boleh jadi orang yang melihat bintang dan mempelajari huruf abijad, huruf abijad yang disebut juga abjad di kalangan Arab ini lebih masyhur dan bahkan sering dipakai dalam mengklasifikasi sesuatu. Abjad, hawis, hatti, kaliman. Ya, biasanya kalau diklasifikasi, kalau kita kan biasanya 1, 2, 3, 4 atau A, B, C, D. Kalau dalam huruf Arab itu alif atau hamzah, ba, jim, dal, ha, waw, zai, ha, ta, ya, ka, la, lam, mim, nun. Abjad, hawis, hatti, kalimah. Ini ma'asyar ikhwah rahimakumullah. Subhanallah. Ya. Ini mungkin banyak yang tidak merasa bahwa pengklasifikasian huruf-huruf tersebut kadang-kadang kita menggunakan, atau orang-orang Arab mereka menggunakannya hanya sekedar untuk mengklasifikasi. Namun ternyata huruf-huruf ini, ya, urutan ini, abjad, hawis, hatti, kalimat, urutan ini berasal dari Yahudi. Bid'atun Yahudiyah. Dari Yahudi. Dan ternyata para ulama menyebutkan bahwa urutan ini itu dibuat oleh mereka yang mempelajari ilmu sihir. Yang mempelajari ilmu sihir. Ya. Jadi urutan tersebut seakan-akan memiliki makna tertentu.
memiliki makna tertentu. Nah, seperti mantra. Seperti mantra-mantra. Akhirnya kemudian menjadi suatu hal yang biasa digunakan oleh kaum muslimin pun. Kaum Arab sekarang ini sering menggunakan itu dalam mengklasifikasi sesuatu. Nah, jadi ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, mereka meyakini bahwa apabila huruf ini misalnya, maka akan terjadi demikian di muka bumi. Nah, sama seperti keyakinan sebagian mereka ya terhadap nomor-nomor tertentu. Makanya sebagian itu kalau milih nomor handphone ya, milih-milih dan punya keyakinan kalau 999, nah ini berarti maknanya demikian. Kalau 777 berarti demikian. Ada keyakinan tertentu. Ya. Oleh karena itu para ulama membenci. Ya. Kalau kita menganggap, loh kok cuman huruf-huruf gitu. Ternyata bagi mereka itu ada tujuannya, ada maknanya. Maka yang kata Taus, boleh jadi orang yang melihat bintang atau yang mempelajari huruf abjad itu, laisa lahu indallahi khalaq, tidak mendapatkan bahagian kenikmatan di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikeluarkan oleh Harb. Demikian pula Humaid bin Zanjuyah meriwayatkan dari riwayat Taus dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, sanadnya sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wa hada mahmulun ala ilmi at-ta'thir la ilmi at-tasyir. Ya. Para ulama membenci mempelajari ilmu perbintangan tersebut apabila yang dimaksud dengan mempelajarinya adalah ilmu ta'thir. Sebagaimana yang kita sebutkan, ilmu ta'thir, ilmu yang dianggap bahwa bintang ini akan menyebabkan terjadinya demikian di muka bumi. Pada saat munculnya bintang ini, maka akan menyebabkan munculnya sesuatu di muka bumi. La ilmu tasyir, yang bukan yang dimaksud ilmu tasyir, yang mengetahui arah. Fa inna ilmu ta'thir batilun muharram. Adapun mempelajari ilmu ta'thir ini batil, diharamkan. Dan dalam hal ini terdapat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man iqtabasa syu'batan minan nujum, faqad iqtabasa syu'batan minas sihr." Zada ma zada. Barang siapa yang mengambil salah satu cabang dari ilmu perbintangan, maka dia mengambil salah satu cabang dari ilmu sihir. Semakin bertambah dia mempelajari ilmu bintang tersebut, maka semakin bertambah pula ilmu sihirnya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengeluarkan pula dari hadis Qubaisah atau Qabisah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-iyafatu wat-tiyaratu wat-tarqu min al-jibti." Iyafah. Al-iyafah, kata beliau, al-iyafatu zajrut tayr. Al-iyafah itu mengusir burung. Jadi orang-orang jahiliyah dahulu mereka senang sekali dengan tatayyur, menganggap optimis atau pesimis terhadap sesuatu itu dari burung. Jadi burung ini ditaruh, ketika diusir dia ke kanan atau ke kiri. Kalau dia ke kanan, oh berarti maknanya demikian. Kalau ke kiri berarti maknanya demikian. Ya. Mau melakukan perjalanan, usir burung dulu. Kalau dia kanan, oh berarti bagus. Ke kiri berarti bahaya. Nah, at-tiyarah, tatayyur. At-tatayyur, yakni menganggap baik buruknya nasib ya dengan sesuatu. Nah, dengan sesuatu, apakah itu burung atau yang lainnya? Ketika mendengarkan suara burung hantu misalnya, wah ini pertanda buruk. Ya. Ketika telinganya berdengung, itu wah ini kelihatannya ada sesuatu yang akan terjadi. Melihat ada kupu-kupu masuk ke rumah, ini kelihatannya akan ada kedatangan tamu terhormat misalnya. Ya, begitulah tatayyur. Wat-tarqu, dan at-tarq, tarq ini garis, ya. Garis di tanah, menggaris sesuatu di tanah.
Nah, mereka punya cara-cara tertentu. Nah, yang dimaksud di sini adalah menjadikan nasib buruk dan baiknya dia dengan hal-hal ini. Nah, ada juga yang mengatakan yang dimaksud at-tarq adalah melemparkan kerikil dan yang semisalnya. Yang dimaksud di sini adalah menjadikan buruk baiknya nasibnya seperti yang dilakukan oleh kaum jahiliyah. Nah, maka ini bahagian dari ilmu sihir. Fa ilmu ta'dzirin nujum batil muharram. Maka ilmu ta'dzirun nujum menganggap bahwa bintang ini memberi pengaruh dari kejadian yang ada di muka bumi, ini batil, diharamkan. Wal 'amalu bi muqtadah kat taqarrub ila an-nujum wa taqribul qarabin laha kufrun. Dan beramal dengannya itu sama seperti mendekatkan diri kepada bintang. Seakan-akan yang memberi manfaat dan mudarat adalah bintang tersebut. Dan mendekatkan diri kepada bintang adalah kekafiran. Mendekatkan diri kepada bintang adalah kekafiran. Menganggap terjadinya sesuatu karena bintang. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Akan ada dari kalangan umatku ini yang mukmin, yang beriman kepada Allah, dan ada pula yang kafir. Di saat turunnya hujan, ketika hujan turun, dia mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Turunnya hujan karena keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mengingkari bintang yang memberi manfaat dan mudarat. Adapun yang mengatakan mutirna binaui kadza wa kadza, turunnya hujan karena bintang ini dan bintang itu, gerakan bintang ini, gerakan bintang itu, tidak menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini kafir kepada Allah. Maka ini kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada bintang. وأما علم التسيير فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق كان جائزا عند الجمهور. عفوا ya. Perubahan cuaca. Makassar ini Masya Allah, tiap hari hujan. Adapun ilmu tasyir, apabila seorang mempelajarinya, yaitu ilmu yang mengajarkan pada kita untuk mengetahui arah. Apabila seseorang mempelajari apa yang dia butuhkan, seperti mengetahui petunjuk arah dan mengetahui arah kiblat dan jalan-jalan, maka ini diperbolehkan. Menurut jumhur dari kalangan para ulama. Oleh karena itu, ma'asyarul rahimakumullah, tidak bertentangan antara riwayat yang datang dari para ulama salaf yang melarang mempelajari ilmu perbintangan dengan yang membolehkan. Adapun yang membolehkan, maksudnya ilmu at-tasyir, mempelajari arah. Adapun yang mengharamkan adalah ilmu yang dimaksud adalah mempelajari ilmu ta'dzir, mempelajari ilmu perbintangan yang dihubungkan kepada berbagai kejadian-kejadian. Wa ma zada alaih fala hajata ilaih. Adapun yang lebih dari sekedar mengetahui arah, maka tidak dibutuhkan. Wa huwa yushghilu amma huwa ahammu minhu. Dan itu menyibukkan dari mempelajari yang lebih penting.
Jangan sampai senangnya seorang pelajar ilmu perbintangan akhirnya kebablasan. Ya. Tiap hari itu saja yang dipelajari. Sehingga dia menganggap lebih penting itu daripada mempelajari sholat, pelajari wudu, dan hal-hal yang diwajibkan dalam ilmu syar'i. Wa rubbama adda at-tadqiq fihi ila isa'ati adh-dhann bi maharibil muslimin fi amsarihim. Kama waqa'a dhalika katsiran min ahli hadzal ilmi qadiman wa haditsan. Dan bahkan terlalu berlebihan mempelajari ilmu bintang tersebut, terlalu dalam dan terlalu teliti, menyebabkan buruk sangkanya mereka terhadap mihrab kaum muslimin di negeri-negeri mereka. Ya, ketika dibuat masjid, di sebagian masjid mihrab, ada mihrabnya di depan. Tujuannya apa? Untuk mengetahui arah kiblat. Ya, jadi kalau masjid dibuat semuanya kotak misalnya, tidak ada mihrabnya, ketika orang masuk bingung mana kiblatnya. Jadi kata para ulama, dibuatnya mihrab adalah untuk mengetahui ini arah kiblat. Ya, terlepas dari adanya perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama tentang hukum mihrab. Nah, namun bukan itu yang ingin kita bahas dari perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama. Namun yang dimaksud di sini bahwa apabila seseorang terlalu mendalami ilmu perbintangan yang menyebabkan seseorang curiga, buruk sangka dengan masjid-masjidnya kaum muslimin. Akhirnya mereka menuduh, wah ini masjid enggak sesuai dengan arah kiblat, harus dirubah. Nah, sebagaimana yang terjadi, ya, katsiran min ahli ilm, terjadi hal yang seperti itu dari kalangan para ulama dahulu dan sekarang. Wa dzalika yufdi ila i'tiqadi khata'is sahabah wat tabi'in fi salatihim fi katsirin min al-amsar. Dan ini dapat menyebabkan keyakinan kesalahan para sahabat dan tabi'in dalam salat-salat mereka dalam banyak negara. Khususnya masjid-masjid yang memang sudah dibangun dari dulu. Di zaman para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Nah, kemudian datang belakangan punya cara tersendiri untuk menentukan arah kiblat. Dengan cara-cara tertentu. Yang kaum muslimin sudah semenjak dahulu, bahkan ratusan tahun, mereka sholat ya seperti itu keadaannya. Akhirnya curiga, wah ini sholatnya orang-orang dulu bermasalah. Kenapa? Selama ini mereka sholat kiblatnya nggak benar, harus dimiringkan. Hanya miring lagi, ya, dimiringkan. Banyak kejadian seperti itu. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala memberi kemudahan kepada kita dalam mengamalkan agama ini. Kalau kita melihat Ka'bah secara langsung dengan mata kepala tanpa perantara, maka wajib hukumnya salat menghadap Ka'bah. Jangan melenceng. Melihat langsung, bukan lewat televisi. Ya. Bukan lewat internet. Melihat langsung, maka salat menghadap ke arah Ka'bah. Kalau seseorang tidak melihat arah Ka'bah, tidak melihat Ka'bah secara langsung, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan untuk untuk menghadap kepada arah kiblat. Tidak harus kepada ainul qiblah, ainul Ka'bah, tapi arah jihad. Itu sudah cukup. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di Madinah, dalam riwayat Tirmidzi, "Ma bainal masyriqi wal maghrib qiblah." Apa yang ada di antara timur dan barat, itulah kiblat. Kalau kita di Indonesia, apa yang ada di antara utara dan selatan, itulah kiblat. Ya. Wah, ini melenceng 10 derajat. Alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mempersulit kita. Ya. Jangan sampai ketika dibenarkan, lalu gimana sholatnya orang-orang yang terdahulu? Kata beliau, wa huwa batil. Ini amalan yang batil, yang menyebabkan ragunya mereka terhadap sholatnya kaum muslimin. Jangan sampai kemudian ada yang nggak mau sholat di masjid. Kenapa? Itu masjid nggak benar arah kiblatnya. Nah, mempersulit diri. Nah, nanti pada jam tertentu, ya,
kalian melihat matahari pada jam sekian, maka matahari itu tepat berada searah dengan Ka'bah kalau dibuat garis lurus. Ya, akhirnya kaum muslimin disuruh menunggu pada jam itu. Nah, lalu akhirnya menimbulkan prasangka buruk. Ma bainal masyriq wal maghrib qiblah. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan pada kita kemudahan bukan kesulitan. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Wa qad ankara Imam Ahmad al-istidlal bil juddi. Dan al-Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau mengingkari berdalil untuk mengetahui arah kiblat dengan al-juddi. Ya, satu cara yang ada pada zaman itu untuk mengetahui mana arah kiblat. Itu diingkari oleh Imam Ahmad. Kata beliau, "Innama warada ma bainal masyriq wal maghrib qiblah." Yang ada dalilnya, kata Imam Ahmad, apa yang ada di antara timur dan barat itulah kiblat. Enggak perlu sulit-sulit. Yakni lam yarid i'tibarul juddi wa nahwihi minan nujum. Yaitu tidak ada sama sekali menganggap al-juddi ini bintang, ya. Bintang tertentu yang ada di langit, saya juga nggak tahu bintang yang mana itu, yang dengannya mereka menentukan arah kiblat. Kata Imam Ahmad, tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari bintang-bintang tersebut. Waqad ankara Ibnu Mas'ud ala Ka'b qawlahu innal falak tadur. Wa ankara dzalika Malik wa ghairuh. Sebagaimana Ibnu Mas'ud mengingkari Ka'ab ketika dia mengatakan bahwa sesungguhnya jagat raya ini berputar. Dan itu juga diingkari oleh Imam Malik dan yang lainnya. Al-Imam Ahmad mengingkari alal munajjimin, orang-orang yang pelajari ilmu perbintangan, ketika mereka mengatakan inna zawala yakhtalifu fil buddan, bahwa az-zawal itu berbeda dari satu negeri ke negeri yang lain. Yang dimaksud zawal adalah matahari ketika bergeser ke arah barat, tergelincir dari tengah, yang menunjukkan masuknya waktu zuhur, itu disebut zawal. Tanda masuknya waktu zuhur disebut zawalus syams. Apabila matahari itu bergeser ke arah barat dari pertengahannya. Nah, Al-Imam Ahmad mengingkari mereka yang mempelajari ilmu perbintangan dan mengatakan zawal itu berbeda dari satu negara ke negara yang lain. Lalu mereka mendalami hal tersebut. Memang betul, kita tidak mengingkari. Kita tidak mengingkari bahwa siang antara satu negara berbeda dengan siangnya negara yang lain. Boleh jadi di negeri kita ini siang, di negara yang lain malam. Itu hal yang tidak diingkari. Namun yang dimaksud oleh Imam Ahmad, pengingkaran beliau kepada mereka yang terlalu mendalami hal ini, yang menyebabkan mereka lalai dari mempelajari Alkitab dan Sunnah. Oleh karena itu kata Ibn Rajab, وَقَدْ يَكُونُ إِنْكَارُهُمْ أَوْ إِنْكَارُ بَعْضِهِمْ لِذَلِكَ لِأَنَّ الرُّسُلَ لَمْ تَتَكَلَّمْ فِي هَذَا وَإِنْ كَانَ أَهْلُهُ يَقْطَعُونَ بِهِ. Ya. Boleh jadi pengingkaran para ulama atau sebagian para ulama terhadap hal itu, ya, terhadap ucapan mereka, sebab para rasul tidak pernah membicarakan hal ini. Tidak pernah membicarakan bahwa berbeda antara waktu zawal di satu tempat dengan tempat yang lain, lalu kemudian sibuk mendalami hal ini. Meskipun mereka yang ahli dalam hal ini memastikan hal itu, ya kita tidak mengingkari, ya kan? Seperti yang kita sebutkan, malam berbeda dari satu negeri ke negeri yang lain. Jangankan negeri yang lain, Indonesia saja sudah berbeda, iya kan? Dari satu daerah ke daerah yang lain. Sampai 3 waktunya itu dibagi menjadi 3 waktu. Karena perbedaan itu. Wa anna al-ishtighala bihi rubbama adda ila fasadin 'arif. Menyibukkan diri untuk mempelajari hal ini itu bisa menyebabkan kerusakan yang merata. Contohnya, di sini beliau menyebutkan contoh. Wa qad i'tarada ba'du man kana ya'rifu hadha ala haditsin nuzul thulutsal lailil akhir. Bahkan mereka yang pelajari ilmu perbintangan ini, ya, yang terlalu mendalami hal ini, akhirnya mengkritik hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Hadis mutawatir. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya thulutsal lail akhir. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia kapan? Pada sepertiga malam terakhir, dan itu setiap malam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yad'uni fa astajib lah, wa man yastaghfiruni fa aghfir lah, wa man yas'aluni fa u'tiyah." Siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Siapa yang beristighfar padaku, aku ampuni. Siapa yang meminta padaku, aku berikan. Nah, mereka yang mempelajari hal ini akhirnya mendalami, apa kata mereka? Thuluthul lail yakhtalifu bi ikhtilafil buldan. Sepertiga malam itu kan berbeda antara satu negeri dengan negeri yang lain. Fala yumkin ayyukuna an-nuzul fi waqtin muayyan. Maka tidak mungkin turunnya Allah itu pada waktu tertentu. Karena selesainya sepertiga malam satu daerah, sepertiga malam lagi di tempat lain, kan begitu. Akhirnya begitu seterusnya. Seperti kata ahlul bid'ah sekarang ini. Katanya, kalau Allah itu turun pada sepertiga malam terakhir, nah, setiap daerah kan itu ada sepertiga malamnya. Kalau terus sepertiga, berarti Allah nggak pernah istirahat. La haula wala quwwata illa billah. Berarti Allah itu kapan naik ke arasy? Ini bahlulnya. Memahami dengan akalnya yang sangat dangkal untuk memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Memahami hadis itu berdasarkan akal yang dangkal. Kalau sepertiga malam di mana-mana berarti Allah sepertiga malam terus. Kalau ke langit dunia berarti enggak pernah istirahat. La haula wala quwwata illa billah. Karena mereka memahami kalau Allah turun berarti arasnya kosong. Adapun ahlus sunnah meyakini bahwa apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala wajib bagi kita mengimaninya tanpa ada keraguan sedikit pun. Amir ruha kama ja'at. Biarkan imani sebagaimana datangnya, jangan kita membagaimanakan. Tak perlu kita memikirkan, oh kalau begini, kalau begitu. Kalau Allah ke langit dunia berarti arasy Allah kosong. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang dirinya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah di atas arsy beristiwa. Allah itu maha tinggi. Allah terangkat. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mengalahkan ketinggiannya. Dan kita juga meyakini bahwa sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Turunnya Allah bukan berarti Allah masuk ke dunia lalu kemudian dunianya lebih besar daripada Allah. Na'udzubillah. Ta'ala Allah amma yaqulun. Dan begitulah kita dalam mengimani sifat-sifat Allah. Jangan memikirkan seperti apa yang ada di kalangan makhluk. Kalau turun berarti enggak di atas. Si fulan turun dari mimbar, berarti mimbarnya kosong. Itu makhluk. Itu makhluk. Jangan kita menyandarkan apa yang kita sandarkan pada makhluk, lalu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, manusia mendengar dan melihat. Sami' basir, manusia mendengar dan melihat. Allah Subhanahu wa taala wa huwa sami'ul basir. Allah melihat dan Allah mendengar. Tapi apakah sama penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk? Apakah sama pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk? Ya tidak sama. Ya. Tidak sama. Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaannya mendengarkan seluruh suara. Wa sami'un lil jahri wal ikhfati bi sam'ihi al wasi'i lil aswati. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan seluruh, bahkan suara-suara yang terkecil sekalipun Allah Subhanahu wa taala mendengarkan. Adapun manusia pendengaran terbatas. Yang duduk di belakang belum tentu mendengarkan semua. Apalagi kalau ditambah dengan rasa kantuk, ya kan? Sambil ngantuk-ngantuk itu nggak bisa mendengar. Itu kalau telinganya normal. Apalagi kalau gendang telinganya sudah pecah, bermasalah lagi, harus pakai alat bantu dengar. Ini makhluk. Ketika seorang wanita datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadukan perihal suaminya yang mengatakan kepadanya, "Anti alayya ka dhahri ummi." Engkau ini
terhadapku seperti punggung ibuku, zihar. Maka dia mengeluhkan, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengeluhkan perkataan suaminya ini. Apakah itu cerai, tolak atau bukan? Terjadi perbincangan antara Rasul dengan wanita ini. Aisyah radhiyallahu anha yang ada di sebelah tempat pertemuan mereka ini tidak mendengarkan apa percakapan mereka. Turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma." Allah sungguh telah mendengarkan ucapan seorang wanita yang mengadu kepadamu. Ya. Allah Subhanahu wa taala mendengarkan percakapan kalian berdua. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Subhanallah alladzi wasi'a sam'ul aswat." Maha suci Allah yang sangat luas pendengarannya, mendengarkan seluruh suara. Yang ini bahasa Inggris, yang ini bahasa Arab, yang ini bahasa Jerman, yang ini bahasa Bugis, yang ini bahasa Makassar, banyak macam bahasa. Tidak ada yang tersamarkan sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pendengaran Allah. Jadi nggak bisa dikiaskan dengan pendengaran makhluk. Kalau makhluk ini ada dua orang aja yang ngomong bersamaan, bingung sudah kita. Iya kan? Itu makhluk yang penuh dengan kekurangan. Oleh karena itu, ma'asyiral rahimakumullah, sikap kita di dalam mengimani apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala adalah mengimani tanpa ada keraguan. Membiarkannya tanpa membagaimanakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sampai di sini insyaallah yang kita jelaskan semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Semoga pada pertemuan yang berikutnya insyaallah taala kita bisa melanjutkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.